Selamat siang, selamat datang dalam presentasi saya mengenai proteksi dan modus eksekusi proses serta konsep thread. Pada presentasi ini kita akan menjelajahi konsep-konsep penting yang berkaitan dengan eksekusi program dalam sistem komputer, serta bagaimana kita dapat mengatur dan melindungi program tersebut. Jadi, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar ini, dan dengan harapan Anda dapat menjalankan presentasi ini dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana komputer menjalankan berbagai tugas secara efisien dan aman. Tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita lanjutkan materi presentasi utama. Terima kasih telah bergabung dan selamat datang kembali ke dunia pemrograman sistem komputer. Pendahuluan. Dalam dunia komputasi modern, pemahaman tentang proteksi proses dan penggunaan thread adalah hal yang sangat penting. Proteksi proses memastikan bahwa proses yang berjalan tidak mengganggu proses lainnya atau sistem secara keseluruhan. Sedangkan konsep thread memungkinkan eksekusi paralel dalam sebuah proses yang bisa sangat bermanfaat untuk meningkatkan kerja aplikasi. Yang pertama ialah proses dan modus eksekusi. Proses dan modus eksekusi itu terbagi 3. Yang pertama, definisi proses, modus eksekusi proses, dan perbedaan antara user mode dan kernel mode. Pada slide ini kita akan memahami konsep dasar tentang apa yang dimaksud dengan proses dalam konteks sistem komputer dan bagaimana proses beroperasi dalam berbagai modus eksekusi. Pertama, definisi proses. Proses adalah instansi dari program yang sedang dieksekusi dalam dunia komputasi. Program adalah entitas perangkat lunak yang dieksekusi dalam komputer yang menjalankan tugas tertentu. Setiap program yang dijalankan oleh komputer dianggap sebagai proses. Contohnya, saat Anda menjalankan aplikasi seperti peramban, web, atau pengelola kata, setiap aplikasi tersebut berjalan sebagai sebuah proses. Yang kedua, modus eksekusi. Pertama itu, modus eksekusi itu terbagi 2. Ada yang user mode dan kernel mode. Yang user mode itu, dalam modus ini, proses memiliki keterbatasan akses ke sumber daya sistem yang tidak dapat melakukan operasi, yang dapat mengganggu sistem operasi atau proses lainnya. Ini adalah modus yang lebih terbatas dan aman. Yang kedua, kernel mode. Modus ini memberikan akses penuh ke sumber daya sistem dan memungkinkan proses untuk menjalankan instruksi yang lebih kuat. Namun, akses ini harus diatur dengan hati-hati untuk menjaga kerusakan sistem atau konflik dengan proses lain. Ini judul yang ketiga, perbedaan antara user mode dan kernel mode. Perbedaan utama antara kedua modus ini adalah tingkat akses dan kewenangan yang diberikan kepada proses. Kernel mode memiliki akses penuh ke perangkat keras dan sumber daya sistem, sementara user mode memiliki akses terbatas. Penggeseran antara kedua modus ini terjadi ketika proses membutuhkan akses yang lebih tinggi, seperti ketika Anda memanggil sistem atau sistem call untuk operasi tertentu. Yang kedua, proteksi proses. Proteksi proses itu terbagi 3. Judulnya terbagi 3. Yang pertama itu kenapa proteksi proses itu penting. Yang kedua, access control list atau ACLS. Yang ketiga, role based access control, RBAC. Pertama itu pada slide ini kita akan menjelaskan mengapa proteksi proses penting dalam konteks sistem komputer dan bagaimana konsep-konsep seperti access control list dan role based access control digunakan untuk melindungi proses. Pertama, kenapa proteksi proses itu penting? Proteksi proses adalah prinsip kunci dalam sistem operasi bertujuan untuk menjaga isolasi antara proses yang berjalan di komputer. Keamanan, melindungi data dan sumber daya sistem dari akses yang tidak sah oleh proses atau kemudian tidak berwenang. Stabilitas, mencegah satu proses yang mengalami masalah mengganggu atau menghentikan proses lain. Keharmonisan, mencegah agar proses-proses yang berjalan secara bersamaan dapat berinteraksi dan membagi sumber daya dengan aman. Yang kedua, access control list. Access control list adalah metode yang digunakan dalam sistem komputer untuk mengatur akses ke berbagai sumber daya, seperti file, directory, atau perangkat keras. ACLS memungkinkan pengguna atau kelompok pengguna tertentu untuk diberikan atau dibatasi akses ke sumber daya tersebut. Dengan ACLS, Anda dapat menentukan siapa yang dapat membaca, menulis, dan menjalankan suatu file atau program. Ketiga, Role Based Access Control atau RBAC. RBAC adalah pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengaturan akses.
Ini melibatkan pengelompokan penggunaan ke dalam peran atau roles tertentu, dan peran-peran ini kemudian diberikan izin untuk mengakses sumber daya sesuai dengan tugas mereka dalam organisasi. RBAC mempermudah manajemen akses, terutama dalam lingkungan yang kompleks dan dengan banyak pengguna dan sumber daya. Ketiga, konsep trade. Konsep trade itu terbagi tiga. Judulnya terbagi tiga, yaitu definisi trade. Trade adalah unit terkecil dari eksekusi dalam sebuah proses. Yang kedua, perbandingan antara proses dan trade. Yang kedua, perbandingan antara proses dan trade. Yang ketiga, keuntungan dari penggunaan trade. Pada slide ini kita akan mendalami konsep trade yang merupakan unit eksekusi terkecil dalam sebuah proses dan membahas perbedaan antara proses dan trade. Definisi trade. Trade adalah unit eksekusi terkecil dalam sebuah proses. Dalam konteks ini, trade sering disebut sebagai lightweight proses karena setiap trade memiliki aliran eksekusi sendiri. Namun, berbagai sumber daya dan konteks yang sama dengan proses yang mengandungnya. Dengan kata lain, sebuah proses yang memiliki satu atau lebih thread yang berbagi memori dan sumber daya sistem. Perbandingan antara proses dan thread. Perbandingan utama antara proses dan thread adalah: pertama, proses. Proses merupakan entitas utama yang memiliki memori, sumber daya sistem, dan aliran eksekusi terpisah. Proses-proses beroperasi secara independen dan terisolasi. Yang kedua, modus eksekusi. Modus eksekusi adalah unit eksekusi dalam proses. Thread dalam satu proses dapat berbagi memori dan sumber daya dengan thread lainnya dalam proses yang sama. Thread dapat berkomunikasi lebih efisien karena berada dalam konteks yang sama. Ketiga, keuntungan dari penggunaan thread. Keuntungan dari penggunaan thread ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu peningkatan responsif, yang kedua peningkatan kinerja, yang ketiga pembagian tugas. Yang pertama, peningkatan responsif. Thread memungkinkan aplikasi untuk tetap responsif saat melakukan tugas-tugas berat seperti pengelolaan data atau jaringan tanpa menghentikan seluruh aplikasi. Kedua, peningkatan kinerja. Dalam beberapa kasus, penggunaan thread dapat meningkatkan kinerja karena eksekusi paralel. Yang ketiga, pembagian tugas. Dalam aplikasi yang kompleks, thread memungkinkan tugas-tugas dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang dapat dikerjakan secara paralel oleh thread yang berbeda. Oke, terima kasih. Kesimpulannya adalah proteksi proses dan manajemen thread adalah bagian penting dari desain yang mengembangkan aplikasi modern. Pemahaman tentang konsep ini memungkinkan kita untuk merancang aplikasi yang lebih aman, efisien, dan responsif. Kunci utama dalam penggunaan thread adalah memahami bagaimana melakukan inisialisasi, manajemen, dan sinkronisasi dengan benar untuk menghindari masalah seperti deadlock. Dengan demikian, saya ingin mengakhiri presentasi ini dengan mengingatkan Anda tentang pentingnya proteksi dan manajemen proses, serta penggunaan thread dalam pengembangan aplikasi Anda. Kami harap informasi yang telah disampaikan akan membantu Anda dalam pengembangan perangkat lunak yang lebih baik dan efisien. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda dalam presentasi ini. Semoga informasi yang telah saya sampaikan menjadi berharga bagi Anda dalam perjalanan Anda dalam dunia teknologi informasi. Saya harap presentasi ini memberikan wawasan yang berguna tentang proteksi dan modus eksekusi proses serta konsep thread dalam dunia komputasi. Terima kasih.